Jangan katakan mereka butuh bantuan kita, tapi katakanlah kita butuh membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, baik nikmat-nikmat kesehatan, nikmat-nikmat jasadiah maupun nikmat-nikmat ruhaniyah. Marilah kita syukuri dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah peduli terhadap keadaan kaum muslimin. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini lantaran Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengamanahkannya di dalam dalil Al-Qur'an. Sebuah amanah yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab." Saling menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Perintah tolong menolong dalam Islam seringkali direpresentasikan dalam aksi kepedulian. Banyaknya lembaga-lembaga filantropi yang berdiri di Indonesia sebenarnya didasari oleh semangat kepedulian dan sikap tolong-menolong yang tinggi di tengah masyarakat. Islam tidak menghendaki umatnya bersikap abai terhadap kesulitan orang lain, terlebih terhadap sesama muslim. Bahkan salah satu cabang iman paling rendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Bukankah hal ini membuktikan ajaran Islam meminta kita untuk peduli kepada orang lain sekalipun yang tidak kita kenal? Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang seorang pemuda yang masuk surga
hanya karena membantu menyingkirkan duri di jalan yang banyak dilalui kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang laki-laki yang melewati ranting berduri yang berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, jika menyingkirkan rintangan di jalan saja dapat menjadi sebab seseorang masuk surga, apalagi jika yang dilakukan lebih dari itu. Tidakkah kita pernah mendengar serta membaca sebuah hadis tentang seorang wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing yang kehausan? Perbuatan tersebut mengantarkannya kepada rahmat Allah, lalu ia bertobat dan masuk surga. Peduli terhadap kaum muslimin merupakan amal yang sangat istimewa dan menjadi tanda keimanan. Bahkan kepedulian dan saling kasih antara sesama kaum muslimin itu digambarkan sebagai satu tubuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan di antara dosa besar yang patut ditakuti oleh setiap muslim adalah saat kepedulian tidak lagi bersemayam di dalam diri. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Rasa peduli, empati, serta perhatian dapat kita curahkan dalam banyak bentuk. Di antara yang paling utama adalah membantu kaum muslimin dengan segala hal yang kita miliki. Saudara-saudara kita di Gaza dan seluruh Palestina hari ini sedang dalam keadaan yang sulit luar biasa. Tidak hanya sumber rezeki dan tanah mereka yang direnggut oleh Zionis laknatullah, bahkan nyawa warga Gaza dan tepi barat Palestina menjadi sasaran kebiadaban Zionis Israel. Sampai 15 November 2023, jumlah korban yang dibantai mencapai 11.320 orang. 4.650 orang diantaranya anak-anak dan 3.145 orang diantaranya adalah perempuan. Sebanyak 29.200 orang warga dinyatakan terluka, 3.600 orang lainnya dikabarkan hilang, kemungkinan masih tertimbun bersama reruntuhan yang dibombardir oleh Israel. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan katakan mereka butuh bantuan kita, tapi katakanlah kita butuh membantu mereka. Karena pada hakikatnya mereka lebih dikasihi Allah dengan musibah ini daripada kita yang hidup dalam keadaan nyaman dan tentram. Wallahu a'lam. Bagi mereka yang membantu kaum muslimin, maka Allah telah berjanji, fa amma man atta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran surat Al-Lail ayat 5-7. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan adanya 3 perilaku manusia. Pertama, suka memberi, yaitu peduli dan menolong sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersedekah dan sebagainya yang bersifat tidak wajib. Kedua, bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Yang ketiga, membenarkan kebaikan Allah, yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya lalu mensyukurinya. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia dengan membantu dan peduli sesama manusia.
Maka manusia yang melakukan 3 hal tersebut akan mendapatkan kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahan untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Tapi bagi mereka yang tidak peduli, maka Allah sampaikan, wa amma man bahila wasdahna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan orang-orang yang bakhil serta merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 10. Dalam ayat ini terdapat tipe manusia yang berperilaku bakhil, pelit, tidak peduli antar sesama, apalagi mengeluarkan kewajibannya, yaitu zakat. Manusia tipe ini juga sudah merasa mampu, merasa tidak memerlukan orang lain, tidak memedulikan sesama, bahkan sampai merasa tidak memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat perilakunya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju kesulitan, baik kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dengan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita diizinkan menjadi golongan yang pertama yang terus-menerus memberikan perhatian untuk membantu kaum muslimin, khususnya di Palestina dan Gaza dari segala arah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.